andaikan saja saya tidak mondok di pondok pesantren. Pokoknya cerita pondok pesantren itu sungguh cerita yang sangat bikin kita takjub, tersenyum, walaupun mungkin sampai akhir hayat, pokoknya banget serius. Rambut panjang ya. Coba saya nggak kebayang ya Mang Husin yang tampilan sekarang saat ini ternyata dulunya rambutnya panjang. Jangan-jangan pesantren rock and roll, film sinetron pesantren rock and roll ini terinspirasi dari sosok Mang Husin nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi di iPodcast. Tepuk tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sangat berbahagia sekali, alhamdulillah, iPodcast di hari yang sangat cerah ini tampil tamu spesial ini. Sangat spesial bagi saya ini. Alhamdulillah bisa hadir di iPodcast pada kesempatan di sela-sela kesibukannya, di sela-sela keorganisasiannya, di sela-sela di masyarakat yang begitu sangat berperan. Ya, kita sambut. I would like to welcome Mang Ustadz Husin Suhendar. Assalamualaikum Mang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Mang Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih bisa hadir di iPodcast pada kesempatan kali ini. Ya. Sama-sama. Sekelumit mungkin Mang Ustadz memperkenalkan diri Mang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat saya, saudara saya. Itu ya, alhamdulillah silaturahim dengan Ustadz juga ini. Waduh, Al-Ustadz Al-Irwansyah dulu itu jujur yang kita kenal waktu acara biasa di pondok, acara MFT ya, Musobaqah Fahmil Quran. Ini tuh dulu yang saya tahu penceramah gaya metodenya kayak apa, Zainuddin MZ. Wah, nah, ini beliau. Ini yang masih ingat ya. Alhamdulillah saya masih ingat itu. Alhamdulillah. Dan sekarang alhamdulillah bisa silaturahmi dengan. Alhamdulillah bisa ngopi bareng di sini. Ya, di podcast ini. Ya. Perkenalkan, nama Husin Suhendar. Tempat tanggal lahir Purwakarta. Itu alhamdulillah. Sekarang tinggal di Duren, ya, Kecamatan Kelari, Desa Duren, RT 82, RW 17. Gitu. Karawang, lengkap ya. Sekali. Besok alumni pada nyamperin nih, diajak liwat nih. Silakan kalau para alumni ada yang tahu alamat tersebut di Kosambi, di belakang Pondok Pesantren Aromah atau stasiun Kosambi, atau juga di belakang Pondok Pesantren Darul Quran, gitu. Monggo. Lokasinya di sana, Puri Kosambi 2, Blok BF nomor 33 RT 82 RW 17. Dicatat, bungkus. Ya, aktivitas Mang Ustadz nih, aktivitas saat ini nih. Untuk aktivitas sehari-hari, alhamdulillah berkah wasilah dari apa yang dulu kita menimba ilmu di Pondok Pesantren Nurul Falah. Saya pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh dewan guru, khususnya Bapak Kiai yang telah mendidik saya
gitu sampai saya ya mungkin sekarang boleh dikatakan orang belum jadi manusia, tapi setidaknya saya tidak menjadi hewan lah gitu. Kalau saya tidak ke pondok pesantren Nurul Falah, mungkin saya masih bisa dikatakan apa dikatakan hewan. Karena apa? Jujur, yang setelah saya mondok di pondok pesantren Nurul Falah ini, keberkahannya sekarang yang saya rasakan sangat-sangat gitu. Kenapa dibilang sangat-sangat gitu? Karena andaikan saja saya tidak mondok di pondok pesantren, khususnya di Nurul Falah, mungkin saya tidak bisa sekarang seperti ini. Jujur seperti itu. Ini keberkahan doa dari para guru, Pak Kiai, juga orang tua mungkin seperti itu. Kegiatan sehari-hari saya, alhamdulillah, Bang Irwan, sekarang itu selain dari aktif mungkin di beberapa lembaga organisasi, ada khususnya di NU, karena jujur saya senang, saya suka dari dulu kumpul-kumpul dengan para ustadz, para kiai, para ulama. Para ulama. Alhamdulillah sekarang masuk ke jajaran pengurus MWC, sekretaris 4 di MWC Kecamatan Kelari. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Keberkahan ya, keberkahan dari doa kiai kita, dari guru-guru kita. Terus alhamdulillah juga di Ansor dulu sempat saya 2 angkatan di Kecamatan Kelari, sekretaris Ansor. Sekarang naik ke PC Ansor bareng sama saudara juga guru Ustadz Abdul Hakim. Saya wakilnya barangkali di PC Ansor. Hakim ya, nanti ditunggu juga di sini. Siap. Iya. Kobong F siap pokoknya datang ke sini di broadcast. Nah, selain dari itu aktif mungkin di masyarakat. Alhamdulillah. Dengan gaya seperti ini ada yang bilang katanya Ustadz, walaupun saya tidak merasa, tapi ya gak apa-apalah dipanggil Ustadz gitu, karena ilmu saya jujur masih sedikit gitu dibandingkan mungkin para alumni yang lain yang begitu sangat potensial sesuai dengan di bidang keahliannya masing-masing. Kalau saya hanya Ustadz ya Ustadz tahlil doang bahasanya gitu, tapi alhamdulillah ada kemanfaatan, ya, ada keberkahan. Di RT barangkali saya sendiri di seksi PHBI. Alhamdulillah seumur-umur semenjak terbentuknya RT sampai sekarang belum berhenti jadi seksi PHBI-nya. Alhamdulillah itu berjalan. Di masjid sempat jadi seksi kerohanian. Gitu. Tapi kalau sekarang kalau di masjid agak mundur dulu gitu ya. Jadi ada pembangunan gitu, di masjid. Alhamdulillah kalau di politik saya alhamdulillah dekat teman-teman baik di para senior atau pakar-pakar politik baik di PDIP, khususnya sekarang saya di menjabat di sekretaris P3 PAC Partai P3 gitu. Itu mungkin Bang gitu. Iya. Terus ngisi khotib juga di masjid-masjid ya. Kalau di instansi ya. Kalau di masjid saya ada jadwal alhamdulillah itu baru minggu kedua, alhamdulillah lebih dari 2 tahun di Perumahan Prakarsa Bagus Salam dengan Pak DKM Pak Ustadz Miftah di sana. Kalau yang lainnya paling hanya bahasa jadi badal. Ganti kalau teman-teman yang di pengurus MWC itu ada yang punya kesibukan, kadang-kadang saya jadi badalnya, baik yang mungkin tadi pernah Bang Irwan di sini, Bang Irwan juga di sini di masjid Al-Gomidi ya, 2 kali di Alfat malah ini dekat dengan Ustadz Ari. Kalau di Alfat itu di Keraton ini kadang-kadang kalau Pak Ustadz Arinya keluar gantiin pakai dia dapat tahilah, saya yang gantiin gitu. Kalau yang lainnya paling hanya di mana ada di Al-Ikhlas di Walahan gitu. Pernah juga mungkin ke kawasan, tapi hanya sebatas jadi badal. Ke yang lainnya gitu. Kalau tidak. Alhamdulillah. Juga di rumah juga buka
les pengajian juga ya. Iya. Ya, alhamdulillah ini keberkahan. Makanya nih pada hari ini nih kita kasih tema mengapa pesantren, karena Mang Husin ini menjadi tokoh inspiratif ya bagi saya, karena manfaat dari pesantren, keberkahan dari ilmu yang digali saat pesantren ini benar-benar terrealisasikan dan nyata pada sampai saat ini gitu. Kalau di rumah tuh jujur bang, doa dulu waktu di pondok mungkin sama ataupun tidak begini kan doanya. Ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat sehingga ingin juga punya jodoh ya. Gitu. Lalu di dalam doanya waktu di pondok itu gitu, andaikan saja aku punya ilmu yang bermanfaat, ada jodohku. Ya Allah, aku ingin punya jodohku seorang santri gitu, atau juga seorang guru. Nah itu diproses dengan santri, alhamdulillah yang jadinya guru gitu bang. Yang istri sekarang tuh gitu. Iya. Apa guru TK, D2 PGTK, Keluaran Tarbiyatun Nisa Bogor. Gitu. Aslinya orang Karawang. Iya. Bogor. Pesantrennya di Bogor, tapi aslinya orang Karawang. Aslinya orang Karawang. Iya. Keluaran sini nih, Al-Ahliyah Cikampek. Itu kan ada pondoknya di depan. Al-Ahliyah. Nah dulu dia mau sambil mondok di sana. Gitu. Ini wasilahnya dulu dikasih nomor HP-nya sama Pak Guru Deden orang Tasik. Assalamualaikum Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Nih barangkali ya menonton podcast pada kali ini ya, ini ucapan terima kasih yang besar dari Mang Ustadz Husin. Jadi memang orang baik insya Allah akan dipertemukan dengan orang yang baik pula. Pesantren, ibu ketemunya dengan lulusan pesantren juga, bener klop udahlah. Itu karena apa tadi bilang di rumah tadi ada apa ya? Saya juga kadang awalnya agak sedikit kaget, jujur. Kenapa kaget? Karena jujur Pak Kiai, para dewan pengajar, mohon maaf dulu waktu di pondok tuh pas kalau nggak salah keluar 2006 akhir atau 2007 kalau nggak salah gitu, sempat nggak pamit ikut kerja sama teman saya Kang Husin yang sekarang ada di Bandung gitu, nggak bilang dulu langsung berangkat aja ke sana. Berarti ikut Mang Husin kerja di Bandung? Ya, itu saya ikut kerja di sana. Iya. Kurang lebih setahun lah di Bandung. Itu. Belum nikah itu? Sebelum. Oh sebelum nikah. Iya. Nah, pasca pulang di sana, itu lalu kembali ke Karawang sekitar 2009-2010, ya nikahnya di 2011 saya tuh gitu nikahnya. Saya ingat saya gitu. Nah, kaget tuh sebelum nikah itu kan, ya Allah gimana ya. Terus setelah saya pindah ke Karawang sini awalnya kan saya ngontrak di Johar dekat pondok, di belakang sempat di Ibu Umi juga. Lalu saya sempat juga ke Depok kerja sama Pak Robi gitu. Ikut Pak Robi kurang lebih setahun juga di sana. Nah gitu. Lalu kembali ke mana? Ke sini ke Kelari ini sekitar 2012 di Kelari ini. Nah awal masuk di perumahan Kelari ini yaitu ada pembentukan pemekaran RT. Ada yang bilang harus ini kata RT-nya. Ustadz katanya gitu, kayaknya damalkan ya wes gitu majelis taklim di Pak Ustadz gitu. Ya terserah silakan Bapak. Saya maaf ya saya kurang pede lah bahasanya. Saya juga nggak diri. Habis itu dia bikin RT-nya sendiri yang bikin pelang digantungin di depan rumah majelis taklim Raudatul Jannah. Ya udah jalan aja sama ibu-ibu alhamdulillah sampai sekarang gitu ibu-ibunya berjalan gitu. Ada majelis taklimnya mungkin ibu-ibu terus tiap minggu keliling aja kalau di perumahan ke tiap rumah itu ibu-ibu gitu. Alhamdulillah ini berjalan gitu walaupun saya bukan ketua majelis taklimnya gitu. Tapi dalam pengawasan tetap kita selalu sharing dengan beliau gitu. Luar biasa. Istri itu sekarang alhamdulillah buka les di rumah itu karena dulu kan sebelum punya anak suka ngajar, alhamdulillah pernah di Al-Irsad juga Al-Irsad Bayukarta Kertabumi belakang Wiparta situ karena dulu masuk ke situ ada
si Tela. Tela di situ. Tela nih barangkali menyimak juga nih. Tela, makasih Tela. Terima kasih. Itu alhamdulillah sekarang buka les di rumah. Di rumah. Karena kan dulu tuh anak ya alhamdulillah soleh banget gitu, akhirnya kata saya udahlah di rumah aja gitu. Akhirnya di rumah bikin les gitu. Sampai kemarin sempat buka PAUD juga gitu. Udah lulus satu angkatan. Cuma untuk tahun ini nih libur dulu karena kemarin tuh lihat nggak ada yang masuk, ya udah karena masih nginduk kalau untuk pendidikan di rumah. Tapi kalau les berjalan dari pagi sampai sore, anak-anak pengajian alhamdulillah walaupun hanya ada 3 ada 5 kadang-kadang sampai isya. Sampai isya, luar biasa. Nah ini Bang Ustaz, mengapa pesantren ya? Apa sih inspirasi Bang Husin nih awal sampai kok memilih pondok pesantren ya? Padahal saat itu pernah kerja dulu ya. Nah coba dah ceritakan ini buat sahabat iPodcast semua, barangkali yang ingin menyimak dari perjalanan hidup seorang Mang Ustadz Husin Suhendar ini ya. Nah kita simak bersama gimana Mang. Begini Bang, saya tuh kenapa pengen mondok jujur Bang. Nah, karena teman-teman juga dulu waktu acara outbound Gunung Bongkok tahu ya rumah saya seperti apa, keadaan saya seperti apa, keadaan ekonomi saya seperti apa. Kasih tahu dulu Bang ya. Gunung Bongkok tuh di Pleret ya, Pleret Purwakarta dan rumahnya ini maksudnya bener-bener di kaki gunung. Ya, di bawah gunung. Di bawah gunung persis. Itu view-nya bener-bener keren banget. Kanan kirinya itu di bawah kaki ada sebelah kanannya Gunung Parang. Iya. Dulu waktu kecil kita sering naik ambil kayu bakar atau apapun itu, kehidupan kita memang di hutan lah gitu, di gunung gitu ya, karena orang petanian, orang tuanya tani gitu. Belakangnya Gunung Bongkok terkenal gitu, tempat naik gitu, hiking. Dan sekarang alhamdulillah kalau dulu memang tertinggal desa Pasangeran ini, sekarang bisa dicek di internet, di wisata Purwakarta itu ada Paranggombong, alhamdulillah sekarang jadi tempat pariwisata bagi yang para pecinta hiking atau climbing atau flying fox, monggo yang suka naik gunung ya monggo. Sekarang itu di Gunung Parang itu. Alumni kita juga banyak Bang yang seneng hiking, naik gunung. Naik-naiknya. Iya. Ini Bang Omeng nih. Kapan kita naik lagi? Belum pernah naik Gunung Parang, Pak Ustadz Bala. Iya. Ada juga Darmawan atau Jojo atau juga Pak Sultan. Bang Robi. Banyak. Alhamdulillah. Itu pernah kekunjungan lah Gunung Parang tuh teman-teman alumni gitu. Serius, senang. Alhamdulillah. Mau diulang monggo. harus diagendakan lagi itu. Siap. Lanjut Bang Ustadz tadi sampai lokasi rumah tadi nih ya di bawah gunung. Ingin pesantren. Mic-nya agak deket nggak apa-apa. Saya tuh begini Bang, karena keadaan ekonomi yang serba minus ya gitu. Jujur dulu saya orangnya mungkin nggak pede, nggak kayak sekarang gitu. Karena apa? Ya mau pede gimana? Duit gak punya, muka pun pas-pasan gitu. Mau yang di mana yang tingkat pedenya kan ya gitu. Mau apa yang kita andelin gitu. Gak bisa lah pokoknya, pendidikan juga tertinggal gitu, jauh sama teman-teman. Sehingga jujur dulu tuh saya diajak kakak saya di Jakarta Bang, kuli bangunan. Itu waktu sekitar tahun 89 lah gitu. 89. Iya. Oh, 89 udah merantau ke karena kalau metropolitan. Iya. Ya pokoknya antara tahun segitu tuh atau 98 atau 9 pokoknya tahun itu. Nah, saya udah diajak kakak saya ke bangunan di Permata Ijo di belakang di depan rumah sakit Amanda di sana gitu. Waktu gaji bangunan keneknya itu yang saya masih ingat itu gajinya cuma 6.000 Bang.
6.000. Iya, 6.000 perak gitu. 6.000 zaman dulu seperti apa sih? Iya. Mungkin kalau diuangkan zaman sekarang lebih dari 200 kayaknya, atau 150. 6.000 sekarang. 6.000 zaman dulu gitu. Gitu. Nah, kalau pulang dari bangunan seperti itu, pulang kampung yang namanya anak bangunan, gaulnya di Jakarta, pasti dong metalik. Iya, metalik. Iya. Rock and roll. Jakarta, iya, kalau di Jakarta gimana sih? Gitu. Iya. Nah, sehingga pas saya melihat teman-teman yang mayoritas daerah kampung saya itu kebanyakan santri, gitu. Sementara saya tadi di bangunan, kalau pulang kampung tuh kan nggak jauh dari pos ronda ya, main gitar, tongkrongan lah, kayak begitu, main gaplek, gitu. Sekarang aja soalim. Dulunya metal ternyata nih. Anak nongkrong lah. Ya, habis kayak gitu. Saya melihat teman-teman yang pulang dari pondok itu, penilaian dari tokoh masyarakat itu sangat baik banget, sangat dihormati dengan wajah yang yang melihat mereka yang pesantren. Iya. Itu dengan bahasa tokoh-tokoh itu atau orang tua tuh, Jang, alhamdulillah. Beda kalau yang pulang dari bangunan kayak begitu, gitu. Bahasanya, sikapnya juga beda ya. Hanya paling sebatas rokok aja, ngobrol aja. Iya. Sehingga saya tuh pingin mondok kayak teman-teman gitu. Walaupun ya tidak punya apa-apa gitu, hanya punya keinginan pingin sama orang lain. Lah memberanikan diri bilang ke orang tua, ngobrol berdua di rumah gitu. Ingat, saya masih ingat dengan saya bilang ke orang tua, "Ma, kesini yang pesantren atau Ma, Mas Yandi, Mas Midin gitu. Mas Isa gitu." Orang tua selain bahagia mungkin sedih. Kenapa bilang bahagia dan sedih? Karena langsung ngomong juga orang tua sambil meneteskan air mata. Saya masih ingat gitu. Sin, dak mak macam itu bisa lain taya mas santren itu nanti mampu bawa duitna. Mak makur bisa ngadoakeun, insya Allah kuma didoakeun. Itu bahasa orang tua yang masih saya ingat gitu ya. Nah itu prosesnya mungkin bertahun-tahun terjawab, alhamdulillah. Nah dengan apa? Ya dulu tuh kan zaman demo-demo 89 ya. Zaman 98. Nah, zaman demo itu proyek itu kan banyak yang berhenti juga. Akhirnya saya pulang dari proyek, minta pekerjaan ke bapak angkat. Bapak tiri bahasanya, almarhum. Nah, Pak, saya ngiringan damel atau Pak ke Karawang, karena bapak saya ini punya akses ke Karawang gitu. Muridnya, alhamdulillah muridnya Mama Sempur gitu. Si bapak angkat ini gitu. Banyak teman-temannya yang di sekitar Karawang ini. Usahanya sampai ke Karawang. Akhirnya saya dibawa ke Karawang. Saya dikenalkan dengan ada yang saudaranya yang dari Jatiluhur. Di Adiarsa, toko bambu deket dinas kesehatan yang di situ sekarang. Terus ada satu lagi yang di Babakan Ngantai itu di Adiningrat gitu. Kompor briket batubara namanya Pak Ahmid gitu. Nah saya kenapa pilih yang di kompor briket batubara di situ. Nah, di situ ternyata teman yang sekerja itu ada yang mondok. Siapa? Sambil mondok lagi. Iya. Ada orang dengklok namanya Tohir. Halo Kang Tohir. Halo Kang Tohir, nih salam nih dari itu. Atur nun Kang Tohir. Ada juga kalau nggak salah yang dari Subang. Itu lupa namanya itu dari Subang. Gitu. Jarkoni, saya ingat itu yang dari Subang. Nah suka cerita di pondok. Gitu. Begini biaya SPP seperti ini. Nah dulu kan gajinya itu di tempat kompor briket itu 20.000 Bang. 20.000 sebulan. Sehari. Sehari. Ya sehari 20.000. Ya. Oh karena sistemnya masih harian. Ya digajinya paling mingguan. Oh mingguan. Biasanya ya mingguan. Nah cuma dikasih makan, pagi kasih makan, siang juga ada makan gitu. Plus kopi lah gitu. Nah pas saya Jumat ke Pondok Pesantren Nurul Falah, ke Masjid Nurul Falah itu, mendengar pengumuman dari almarhum ketua yayasan Haji Malik Sulaiman, yaitu mengumumkan bahwa penerimaan santri baru dengan SPP 5.000.
Dulu 5.000 waktu zaman per saya bulan. 5.000. Iya, iya, iya. Saya pikir wah kayaknya cukup nih buat mondok Buat gitu. pesantren. Buat pesantren Iya, karena iya. masih ada sisa kan 15.000 gitu. Ya lumayan lah biar bisa buat jajan atau buat yang lainnya gitu. Akhirnya saya memberanikan diri Bang. Setelah ngobrol-ngobrol tadi sama Jarkoni sama Tofir gitu. Asal ikut mondok. Memang sebelum ke pondok juga masih kadang kontrak ya di Ningrat itu dengan teman-teman orang Padang gitu. Jadi gaul dulu sebelum ke pondok tuh sama orang-orang Joharnya, orang Bidingnya gitu ya. Gitu. Lalu saya dengan memberanikan diri dengan casing yang masih metalik gitu Bang. Metal, Gitu. iya. Karena masih gaya-gaya Jakarta itu masih. Iya. Kenapa? Daftar ke pondok tuh saya jujur masih kalau nggak salah masih ingat tanggal 22 Desember kalau nggak salah tahun 99 gitu. Yang masih pengurusannya Roisnya Kang Usman. Kang Rois. Kang Rois. Berkat saat kepengurusan Mang Husin itu ya diterima juga padahal tampangnya metal, rock and roll, rambut panjang ya. Coba saya nggak kebayang ya Mang Husin yang tampilan sekarang saat ini ternyata dulunya rambutnya panjang. Jangan-jangan pesantren rock and roll, film sinetron pesantren rock and roll ini terinspirasi dari sosok Mang Husin nih. Ini ceritanya Bang itu. Iya. Setelah daftar ke sana gitu. Alhamdulillah tadi diterima gitu sama Kang Rois gitu. Terus sampai sekitar kurang lebih sebulan yang namanya orang biasanya ke pesantren kan kebanyakan ya atau seharusnya itu diantar sama keluarga atau saudara. Orang saya tua. Datang. Mang Husin enggak? Datang sendiri. Daftar sendiri. Makanya saya mendengar informasi setelah sebulan kemudian setelah jadi santri itu dulu masuknya di Kobong atas di Kobong F gitu ya kalau nggak salah langsung di atas gitu. Nah ceritanya suka tidur kan di aula itu ya? Iya. Suka sambil ketawa-ketawa sambil aula yang masjid. Aula masjid apa yang atas nih? Bukan, aula masjid. Masjid iya tempat ngaji. Nah itu cerita si sama ajengan Ustadz Balayan. Iya. Wah, ayo nama cenah. Naon sesurian cenah. Padahal mah cenah baheula mah da eueuh naon teh? Eueuh nu narima cenah da ieu teh cenah. Tuh. Ayeuna mah cenah alhamdulillah ya cenah gitu. Terus emang kumaha? Ya eta cenah. Tampang nage kos gitu cenah pengurus ge aramungan narima cenah. Eta mah anu narima mah cenah alhamdulillah. Pak Ustadz Aminullah, alhamdulillah hatur nuhun. Gitu ditampi hatur nuhun. Nah, itu jadi pengurus tuh Kang Rois tuh mungkin dengan yang lainnya ini ada yang daftar nanya ke Pak Guru Ustadz Aminullah. Ini gimana santri terima jangan dengan casing yang tadi. Ya udah terima aja gitu akhirnya saya terima. Prosesnya itu Bang dari diterima tersebut ternyata ujiannya memang kalau orang mondok mungkinnya banyak ujian gitu ya. Iya. Nah itu setelah mondok kurang lebih sebulan atau 2 bulan gitu malah si tempat saya bekerja tuh juga kolab bangkrut gitu ya. Lalu saya tuh gimana ya udahlah nyerah walaupun saya masih pengen di pondok mau pulang gitu karena saya nggak punya kenalan yang lain atau pendapatan yang lain. Akhirnya saya bilang pada guru-guru yang ada gitu, ada Ustadz Uwa, juga Pak Ustadz Aminullah dan pengurus yang lain, saya izin mau pulang gitu, udah cerita dulu gitu ya. Nah ada pendapat sama Ustadz Uwa, udah di sini aja katanya, kata Ustadz Uwa, bantu-bantu pengurus aja katanya gitu. Insya Allah piraku tedahar mah bisa tedahar mah kaditu we ka dapura cenah gitu. Hatur nuhun Awa, hatur nuhun tampi Ustadz Warnadi. Nah, ternyata bantu-bantu di sana akhirnya kita dijadikan pengurus yang saya masih ingat dulu pertamanya di sana masuk dalam jajaran pengurus itu seksi kebersihan Bang gitu. Seksi kebersihan gitu berapa angkatan, 1 angkatan.
angkatan selanjutnya jadi seksi peralatan, angkatan selanjutnya lagi jadi seksi keamanan. Itu yang pernah saya ingat gitu waktu di pondok itu. Tapi selalu masuk dalam jajaran kepengurusan. Alhamdulillah masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Justru kadang-kadang ketawa-ketawa dulu Bang gitu ya. Kenapa ketawa-ketawa? Saya tuh tadi ya kan karena lihat dari awal saja keilmuannya itu nggak ada, nol ya. Nol tuh nol lah gitu, nol besar kayak gitu Bang. Pas datang ke pondok, kalau kayak santri-santri baru mah ya aneh barangkali apa. Kayak orang yang sudah pesantren puluhan tahun gitu rambut padahal ilmunya nggak ada. Waduh ini ahli qiyamul lail nih. Balu pesantren gondrong, padahal udah gondrong. Iya, sampai seperti itu. Malah kalau yang dari tadi pergaulan di luar pondok mah dulu sampai anak-anak di luar bilangnya, ada yang bilang Ali karena dulu kan zaman filmnya Ali Topan. Ada film namanya Ali Sopan anak pesantren. Kan ada Ali Topan anak jalanan. Saya yang anak jalanan. Yang pakai motor saya gitu ya. Dulu seperti itu Bang. Seperti itu. Tapi saya agak ini juga tadi nih yang saat Mang Husin minta pengen pesantren, izin ke orang tua ya sampai meneteskan air mata ya karena mungkin anaknya punya niatan yang baik, yang sangat baik, ingin pesantren, namun ibunda ya, ibu ya kumaha tuh udah nggak punya modal gitu ya untuk mesantrenin, bahkan sampai saat pesantren pun masuk pesantren Mangsin daftar sendiri ya tanpa diantar. Ini luar biasa, artinya seorang ibu ini restu dari seorang ibu itu ada dan sangat mengapresiasi, sangat mungkin doanya pun terus untuk anaknya ya, cuma ya karena nggak ada biaya ya pada saat itu akhirnya, tapi dengan niat yang tulus, tekad yang kuat dari Mang Ustadz Suhendar, sekalipun orang tua tidak sempat diajak untuk mendampingi, tapi tetap jalan langsung pengen mondok di pondok pesantren. Keberkahannya gini Bang yang saya rasakan itu. Terima kasih ya Mak, atur nuhun bidawana timah. Ya Allah. Gitu. Sehat. Yang saya rasakan jujur waktu di pondok, teman-teman juga melihat keadaan waktu saya di pondok seperti apa. Awal-awal mas saya juga mohon maaf dengan penuh kepedihan karena apa ya, ayam dahar obihara rese bahasanya gitu. Karena belum kenal dengan siapa-siapa dulu, sekitar mungkin kurang lebih setahun mah lah gitu. Karena belum punya bapak angkat, ibu angkat, sehingga kalau pengen makan dulu suka bantu-bantu Ibu Hajah Aminah yang dekat MDA itu ya. Gitu. Karena kenapa dekat sama dia, alhamdulillah wasilahnya menantunya itu orang Purwakarta gitu. Dia juga pemborong gitu. Kenal dengan saya gitu. Akhirnya saya dekat dengan Ibu Hajah Aminah almarhum sama Bapak Haji Omang gitu yang dekat MDA itu. Ya, suka bantu-bantu di situ kalau pagi sampai siang gitu. Nah, dulu tuh awal-awalnya ya sebelum kenal dengan lingkungan masyarakat gitu. Alhamdulillah tahun sampai tahun-tahun berikutnya kita semakin dikenal, semakin kenal dengan tokoh-tokoh masyarakatnya. Ya lamun ayeuna teuing mah bahasana gitu, bukannya sombong ta'adun binisma, lamun di Johar mah lamun hayang dahar-dahar teuing mah abong we teu bisa menang dahar walaupun masuk tiap rumah juga gitu. Cuma kalau awalnya tadi kesedihannya banyak gitu. Sampai ada bahasa di dalam perjuangan proses saya itu melihat waktu keadaan di pondok punya peribahasa seperti ini. Batur ngaji urang gawe, batur ngaji urang sare, bayangkan seperti itu. Jadi bukan banyaknya ngaji, bukan nggak mau ngaji, bukan pengennya kayak santri yang sapi tiap jadwal pengajian diikuti, tapi karena faktor tadi kebutuhan secara ekonomi, biaya kehidupan, makanya kadang-kadang saya ada yang nyuruh apapun gitu waktu di pondok itu, baik
dewan pengajar ataupun masyarakat juga, khususnya dewan guru gitu Pak Kiai. Saya mengerjakan itu. Mungkin keberkahan dari sana barangkali gitu Pak. Iya. Sampai awalnya saya suruh misal ada yang bocor gentengnya, rumah siapa aja gitu. Khususnya misalkan, Mang, di sahuranku itu kalau musim hujan gitu. Mang, hanya lama kelamaan banyak yang nyuruh karena tahu. Karena awalnya kan tadi ya orang nggak tahu bahwa saya pernah di bangunan. Dulu tuh saudaranya Uwa yang paling pojok yang suka jualan rokok lupa namanya gitu. Pas ngebangun saya bantuin ngenekan bahasanya gitu. Tukangnya nggak ada gitu. Akhirnya saya yang maju, udah Mang sok we gawean gitu. Saya nggak gawean langsung nembok ester gitu. Serba bisa apa aja. Akhirnya apa? Atau Ari bisa macam ngomong atau saya muangan gitu. Dari sana akhirnya alhamdulillah. Makanya dulu tuh sampai suka ngecat masjid atau ngecat MDA atau di rumah-rumahnya para guru gitu. Alhamdulillah gitu. Setelah tahu mah keahlian gitu, walaupun ya hanya sekedar gitu. Seperti itu. Jadi nggak tok 100% ngaji gitu Bang. Gitu. Jadi di sekitar ini ya santri ya, apalagi terutama nih Mang Husin, siapa yang tidak mengenal sosok Mang Husin. Jadi pesantren ini memang tidak membatasi, tidak membentengi ya dengan lingkungan. Jadi pesantren ini benar-benar menyatu dengan masyarakat, bersosialisasi dengan lingkungan, dengan masyarakat, bahkan dengan alam sekalipun. Iya, karena di mana-mana pesantren ya, mungkin yang daerah-daerah pelosok ya itu ada benar-benar santrinya ada yang nanam jagung atau lain sebagainya. Jadi tidak ada benteng, tidak ada pemisah ya pesantren, masjid dengan masyarakat. Makanya kalau menurut saya nih, bahkan negara pun mungkin bisa dikatakan berhutang dengan pondok pesantren. Sebelum adanya sekolah-sekolah, pesantren sudah hadir lebih dulu. Tepuk tangan dong